Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Bu Fatimah. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai adaptasi hewan. Tolong disimak dengan baik ya. Makhluk hidup diciptakan dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus atau ciri khas. Ciri khusus hewan biasanya bersesuaian dengan cara hidup dan habitat hewan tersebut. Ciri khusus membantu hewan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Berikut beberapa contoh hewan yang memiliki ciri khas sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Contoh hewan pertama adalah semut. Semut merupakan hewan dari golongan serangga yang hidup secara berkelompok. Semut bekerja sama dengan anggota koloni untuk membangun sarang dan juga mencari makan. Apa sih koloni? Koloni adalah sekumpulan hewan yang hidup di suatu habitat dan saling bekerja sama. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan. Di sana adalah contoh dari koloni semut. Untuk berkomunikasi dengan semut lain, semut memiliki dua antena di kepalanya yang digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Kedua antena tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri semut terhadap lingkungan. Jadi apabila semut berjalan dan bertemu anggota koloni, semut akan saling menepukkan antenanya sebagai bentuk komunikasi. Kalian dapat perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Di sana adalah contoh koloni semut. Koloni semut ini saling bahu-membahu untuk membuat jembatan penyeberangan menggunakan tubuhnya semut itu sendiri. Jika kalian cermati dengan baik, antara sisi kanan dan sisi kiri tidak ada benda apapun yang menghubungkan. Maka dari itu, semut membuat jembatan dengan tubuhnya agar aktivitas yang sedang mereka lakukan tetap berjalan. Sedangkan gambar di sebelah kiri adalah contoh semut yang sedang berkomunikasi. Biasanya semut ini akan saling menyampaikan informasi, baik itu informasi tentang mencari makan atau makanan, ataupun informasi adakah mangsa di sekitar tempat semut tersebut. Contoh hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar merupakan hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang melakukan aktivitas pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Untuk mencari makan dalam kegelapan, kelelawar mempunyai kemampuan untuk mendeteksi keadaan lingkungan dalam keadaan gelap. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat gambar. Di gambar A, itu adalah kegiatan kelelawar sedang mengeluarkan frekuensi tinggi atau bunyi dengan frekuensi tinggi melalui mulutnya. Gambar B menunjukkan bunyi mengenai mangsa, kemudian dipantulkan kembali menuju kelelawar. Bunyi tersebut akan terima melalui telinga dan juga sayap yang lebar. Gambar C, kelelawar menghasilkan bunyi kembali untuk mengetahui posisi mangsanya lebih tepat. Gambar D, kelelawar mengikuti jalur pantulan bunyi tersebut. Dan yang gambar E, mangsanya kemudian tertangkap. Frekuensi atau bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar tidak hanya dikeluarkan untuk mencari mangsa saja, tetapi untuk aktivitas kelelawar tersebut di malam hari, untuk mengetahui tempat, supaya si kelelawar ini tidak menabrak sesuatu
ketika dia terbang. Nah, kemampuan kelelawar menggunakan suara untuk mengetahui letak tempat, makanan, dan mencari jalan disebut dengan ekolokasi. Selain kelelawar, ternyata lumba-lumba juga menggunakan ekolokasi. Lumba-lumba mengeluarkan suara sonar berbunyi klik, cepat dan berulang, bahkan sampai 800 klik per detik. Suara ini akan dipantulkan kembali oleh benda padat dan didengar oleh lumba-lumba. Ekolokasi memungkinkan lumba-lumba untuk mencari benda-benda di bawah air dengan memancarkan gelombang suara. Lumba-lumba menghasilkan gelombang suara bernada tinggi dari dahi mereka yang mengirimkan sinyal suara ke dalam air. Suara tadi akan memantul dari objek yang menerimanya sehingga menghasilkan gema. Nah, gema ini membantu lumba-lumba menemukan lokasi objek tadi. Bahkan, mereka bisa menentukan seberapa jauh objek itu berada. Ekolokasi di sini bekerja sangat maksimum karena air merupakan penghantar gelombang suara yang sangat baik yang dapat mengirimkan suara 5 kali lebih cepat dibandingkan di udara. Lumba-lumba menggunakan sonar mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahkan mereka dapat berbicara dengan lumba-lumba yang bukan spesies yang sama dengan mereka. Lumba-lumba diyakini makhluk yang sangat cerdas dari laut. Contoh hewan selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu sama seperti kelelawar yang merupakan hewan nokturnal. Masih ingat ya? Hewan nokturnal adalah hewan yang beraktivitas pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam. Mata burung hantu tidak berbentuk bulat seperti hewan lainnya. Mata burung hantu berbentuk tabung. Nah, mata ini membantu burung hantu untuk melihat dalam gelap dan jarak pandang yang jauh, sehingga dapat melihat mangsa dari jarak jauh sekalipun. Sedangkan melihat jarak dekat, penglihatan burung hantu nampak buram. Selain itu, pendengaran burung hantu juga tajam. Bahkan, saking tajamnya pendengaran burung hantu, ia dapat mendengar mangsanya yang berada di bawah tanah, di balik tanaman, bahkan di salju. Selanjutnya, bulu burung hantu memiliki bulu yang lembut yang dapat meredam suara sehingga terbang tanpa suara. Ciri khusus yang lainnya yaitu leher yang sangat lentur sehingga kepalanya dapat berputar ke belakang. Namun, kepala burung hantu yang dapat berputar sampai 360 derajat adalah mitos. Faktanya, burung hantu hanya bisa memutar lehernya sampai 135 derajat. Kalau kalian bingung 135 derajat itu bagaimana? Coba kalian putar leher kalian atau kalian tengok ke arah kanan. Tengokan kalian itu hanya bisa sampai 90 derajat. Nah, kalau burung hantu bisa sampai 135, berarti hampir ke arah belakang. Selanjutnya, burung hantu ini makanannya berupa tikus, kadal, dan juga burung-burung. Hewan selanjutnya yaitu tokek dan cicak. Tokek dan cicak termasuk dalam jenis hewan reptilia. Apa sih hewan reptilia? Hewan reptilia adalah hewan yang bergerak dengan melata. Melata itu seperti merangkak. Nah, cicak dan tokek ini dapat merayap di dinding tanpa terpeleset. Kedua hewan ini memiliki ciri khusus berupa telapak kaki yang kalian bisa lihat pada gambar kanan
Telapak kakinya memiliki sistem perekat. Sistem perekat ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel atau saling menyambung alurnya. Dengan alur yang dimiliki memungkinkan cicak dan toke dapat menempelkan kakinya di dinding dan berjalan tanpa terpeleset. Dengan demikian, ciri khusus yang dimiliki oleh cicak dan toke adalah memiliki bantalan perekat pada kakinya agar dapat berjalan di dinding atau langit-langit rumah. Kemudian, untuk memperoleh makanan, cicak mempunyai ciri khusus berupa lidah yang panjang dan juga lengket. Bentuk lidah ini digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang seperti nyamuk, lalat, dan juga laron. Oke, hewan selanjutnya yaitu unta. Sebelum Ibu menjelaskan ciri khususnya, Ibu ingin mengenalkan sedikit hewan yang dijuluki sebagai kapal gurun ini. Jadi, unta ini dibagi menjadi dua jenis. Ada unta Arab, ada juga unta Baktria. Sesuai namanya, unta Arab berasal dari gurun Arab. Jenis ini hanya memiliki satu punuk, sedangkan unta Baktria memiliki dua punuk. Mereka hidup di Asia Utara dan juga Timur, khususnya di kawasan Gobi. Kedua spesies unta sudah langka ditemukan di alam liar. Sebagian kecil dari mereka diimpor ke kawasan gurun barat daya Amerika, sebagian lagi masih bertahan di habitat aslinya. Binatang berkuku belah ini, si unta ini merupakan hewan herbivora, tingginya mencapai 2,1 meter dengan punuknya, dan berat badannya bisa sampai 726 kilo atau 7,22 kuintal. Berarti sangat berat sekali. Beratnya bisa sama dengan berat sapi. Nah, sekarang Ibu jelaskan ciri khususnya. Ciri khusus unta yang pertama, unta memiliki lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Kemudian bulu matanya yang panjang melindungi mata dari pasir supaya tidak kelilipan. Mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri. Contohnya kaktus. Sebagaimana kalian tahu bahwa di gurun pasir itu pastinya banyak tanaman kaktus, karena kan kaktus bisa hidup di tempat yang panas. Nah, si unta ini bisa makan kaktus. Jadi mulutnya itu dimodifikasi supaya tidak luka ketika dia makan kaktus. Kemudian rambut di punggung melindungi dari sinar matahari. Punuknya benjolan tuh yang di bagian tengah untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika dia mendapatkan makanan, maka dia akan makan sebanyak-banyaknya sehingga punuknya menggendut. Nah, ketika dia dalam perjalanan, otomatis kan tidak mendapatkan asupan makanan. Nah, si unta ini mengambil cadangan makanan dari punuknya. Jadi ketika tidak ada makanan, lama-kelamaan punuknya akan menyusut. Kemudian, kaki unta ini panjang agar tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Kaki panjangnya ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya. Penguin merupakan jenis burung yang tinggal di daerah yang sangat dingin. Makanan penguin adalah ikan-ikan kecil, udang, dan cumi-cumi. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin, penguin memiliki beberapa ciri khusus. Perhatikan gambar yang kalian bisa lihat dalam video. Yang pertama, ciri khususnya terdapat lapisan minyak di bulunya agar tidak basah ketika terkena air. Jadi setelah
Si penguin ini berenang, kemudian kembali lagi ke darat, penguin akan mengibaskan badannya supaya tidak ada air lagi yang menempel. Ciri yang kedua, kaki penguin berselaput untuk membantu berenang. Jadi selaputnya itu ada di antara sela-sela jari penguin. Ciri yang ketiga, bulu pada penguin berwarna hitam membantu menyerap lebih banyak panas matahari. Karena warna gelap ini lebih mudah menyerap panas, sehingga badan penguin tetap hangat walaupun dia tinggal di daerah yang sangat dingin. Dan yang terakhir, sayap berbentuk seperti sirip untuk membantu berenang di air ketika mencari makan. Hewan selanjutnya yaitu bebek. Ciri-ciri khusus yang dimiliki bebek diantaranya mulut berbentuk seperti sendok untuk memudahkannya mencari makanan. Kenapa? Karena kan si bebek ini biasanya mencari makanannya di lumpur. Jadi dia akan mengaruk lumpur tersebut kemudian akan menyaringnya di dalam mulut. Dan yang kedua, kakinya berselaput berguna untuk memudahkannya berenang di air. Kalian lihat kan pada gambar, di antara sela-sela jarinya ada selaput. Dan yang terakhir, sama seperti penguin tadi, bulu pada bebek dilapisi minyak agar bulunya tidak basah saat berenang. Jadi nanti selesai si bebek ini berenang, bebek akan mengibaskan badannya sehingga tidak ada lagi air yang menempel pada tubuh bebek. Hewan yang terakhir yaitu katak. Katak merupakan insektivora. Ayo, masih ingat gak arti insektivora? Insektivora adalah hewan yang memakan serangga. Nah, katak ini merupakan amfibi. Artinya bisa hidup di dua alam, di darat dan juga di air. Katak akan berendam di dalam air jika katak kepanasan di darat. Kemudian memiliki selaput pada kakinya untuk memudahkan saat berenang di air. Dan ciri yang terakhir, memiliki lidah yang panjang dan juga lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Sekian penjelasan mengenai adaptasi hewan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.